Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bapak berharap semuanya kalian sehat, semuanya dalam keadaan fit. Apalagi sekarang ini suasana yang bisa dikatakan tidak begitu baik. Nah, jadi Bapak di sini untuk menjelaskan bagaimana caranya kamu menentukan atau menghitung persentase dari data yang disajikan. Nah, datanya itu bisa dengan diagram lingkaran, bisa juga dengan tabel, atau bisa juga dengan grafik atau diagram garis seperti itu. Nah, jadi bagaimana ya kita untuk menghitung persentase dari data? Nah, sekarang kamu bisa lihat di sini dia ada nilai frekuensi, ada itu yaitu diagram batang. Nah, kita lihat keterangannya. Berikut adalah diagram batang yang disajikan menyajikan nilai matematika beberapa siswa SD cerdas. Nah, dengan nilainya sudah ditentukan. Nilai 50 ada 3 orang, nilai 60 ada 5 orang, nilai 70 ada 12 orang, dan nilai 80 ada 5 orang, nilai 90 ada 13 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Nah, sebagai pertanyaannya, jika nilai KKM adalah 70, berapa persen anak yang lulus dan berapa persen anak yang tidak lulus? Seperti itu. Jadi kita mau mencari berapa persen anak yang lulus dan berapa persen anak yang tidak lulus, seperti itu. Nah, langkah pertama itu kamu harus tentukan terlebih dahulu berapa anak yang lulus, dan begitu juga sebaliknya, anak yang tidak lulus. Nah, sekarang kamu lihat, ini ada dia diagram batangnya tadi dengan nilainya, nilai 50-nya tadi ada 3, 60-nya ada 5, nilai 70 ada 12, dan nilai 80 ada 5, nilai 90 ada 13, dan nilai 100 ada 2. Nah, pertama sekali kamu harus buat tabel terlebih dahulu, tabel frekuensi seperti yang udah Bapak ajarkan kemarin-kemarin. Cara membuat tabel frekuensi itu udah ada Bapak ajarkan di kelas 4, seperti itu. Nah, caranya kita lihat, kamu buat tabel terlebih dahulu. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, yaitu ada nomor, ada nilai, ada frekuensi. Nah, nomornya itu kamu isi sesuai dengan berapa variasi datanya. Jadi karena variasi datanya ada 6, ada 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, kamu tulis nomornya berarti ada 6. Nah, nilainya kamu masukkan dari angka yang paling kecil, yaitu 50, 60, 70, 80, 90. Nah, yang terakhir adalah 100. Nah, sekarang kamu lihat yang 50. Yang 50 itu ada berapa orang? Nah, kita lihat frekuensinya berarti ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang nilai 60 dia ada 5 orang. Kamu tulis 5 orang. Yang nilai 70 ada 12 orang. Nah, yang nilai 80 ada 5 orang. Nilai 90 ada 13 orang. Oke. Dan selanjutnya yang nilai 100 ada 2 orang. Kamu bisa lihat di layar kamu. Nah, jadi kita hitung total keseluruhan, artinya total banyak siswanya. Nah, 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 12, 20, 20 tambah 5, 25, selanjutnya 25 tambah 13, berarti 38 tambah 2, 40, seperti itu. Jadi total keseluruhan siswanya ada 40 siswa. Jadi banyaknya ada 40 siswa. Nah, untuk selanjutnya kamu harus melihat terlebih dahulu nilai KKM-nya adalah nilai 70, ya kan? Nah, kita lihat selanjutnya.
kamu lihat nilai KKM adalah 70. Oke. Nah, tadi KKM-nya 70 berarti itu yang lulus. Jadi artinya yang tidak lulus itu berarti yang di bawah 70 atau kurang dari 70. Jadi kalau kamu perhatikan yang kurang dari 70 itu ada 8 siswa. Nah, berarti ada 8 siswa lah yang tidak lulus sesuai data yang ada. Nah, kamu bisa lihat di layar kamu, banyak siswa yang tidak lulus itu ada 8 orang, yaitu yang nilai 60 dan nilai 50. Semuanya bisa lihat, itulah yang nilai kurang dari 70, artinya dia tidak lulus, seperti itu. Nah, kamu bisa lihat di monitor kamu ada 3 dan 5, berarti 3 tambah 5 itu 8. Banyak yang anak yang tidak lulus itu adalah 8, seperti itu. Nah, kita sudah tahu berapa banyak anak yang tidak lulus. Nah, dengan demikian kita bisa hitung persentase anak yang tidak lulus itu sama dengan berapa, dengan rumus yang kemarin materinya sudah Bapak berikan kepada kamu dan sekarang kamu lakukan. Berarti kita sudah bisa tulis caranya, yaitu banyak data per jumlah data untuk lulus. Bukan banyak data atau per jumlah data, tapi jumlah data per banyaknya data. Maaf. Nah, Bapak buat rumusnya di situ. Bapak buat dia jumlah data per banyak data. Kamu bisa lihat ya di monitor kamu, Bapak sudah tulis lengkap. Nah, banyak data per jumlah data. Terus karena dia persentase, berarti banyak data per jumlah data dikali 100%. Nah, ya, kita lihat dikali 100%. Sudah. Nah, oke. Tadi kita sudah dapat banyak datanya itu yang tidak lulus itu ada 8. Berarti dia 8 per total semuanya berarti 40. Berarti 8 per 40 dikali 100%. Begitu caranya untuk menghitung berapa banyak anak yang tidak lulus. Nah, sekarang kamu lihat ada 8, ya. Nah, per total anak keseluruhan yaitu 40 dikali 100%. Nah, untuk menghitungnya berarti kita bisa coret nolnya. Oke, kita coret nolnya yang di 100 dan yang di 40. Kita coret. Selanjutnya yang di 40 juga kita coret.
Oke. Nah, itu Bapak kasih tanda merah, artinya kamu coret nolnya yang di 100 dan coret juga nolnya yang di 40. Berarti tinggal 8 bagi 4 adalah 2 dikali 10% sama dengan 20%. Jadi persentase banyak anak yang tidak lulus itu ada 20%. Seperti itu. Nah, itulah dia persentase anak yang tidak lulus. Jadi cara yang gampang, banyak data anak yang nggak lulus atau banyak data nah, jadi persentase anak yang tidak lulus nah itu ada 20%. Nah, jadi untuk anak yang tidak lulus itu 20%. Berarti anak yang lulus berapa persen? Sebenarnya tinggal gampang saja, tinggal kamu kurangkan 100% dikurang 20%. Berarti banyak anak yang lulus ada 80%. Itu cara mencari banyak persentase banyak anak yang lulus. Jadi tinggal gampang aja, 100% dikurang persentase yang tidak lulus, berarti yang lulus ada 80%. Seperti itu. Nah, di monitor kamu bisa lihat yang lulus. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, ini bisa kita lihat banyak data per jumlah data. Nah, banyak data berarti banyak data yang lulus, berarti dari nilai 70 sampai dia nilai 100. Karena nilai 70 kategori lulus karena dia KKM-nya, berarti banyak anaknya dia ada kamu bisa lihat 12 tambah 5 tambah 13 tambah 2. Berarti 12 tambah 5 itu 17. 17 tambah 13 itu dia 30. Dan selanjutnya 30 tambah 2 itu 32. Nah, kalau kamu lihat di monitor itu situ 20/40. Nah, kita bisa lihat benar nggak 20/40. Nah, kalau 20/40 berarti 12 anak itu nggak lulus juga. Sementara KKM-nya ada 12 itu lulus, berarti bukan 20. Jadi jawab yang sebenarnya itu bukan 20. Jadi yang benar adalah tadi 12 tambah 5 17 tambah 13 30 tambah 2 32. Jadi bukan 20 tapi 32. Seperti itu. Jadi dia banyak anak yang lulus itu 32. Untuk menghitung persentasenya berarti 32/40 dikali 100%. Nah, kita lihat. Berarti di situ kita tulis dia. Nah, itu Bapak bold dia, bukan bold tapi di apa namanya? Di blok semuanya dan Bapak ganti dengan 32 karena memang banyak anak yang lulus, ada 32 anak. Nah, berarti 32/40 dikali 100%. Nah, jadi tadi sama seperti tadi, nolnya bisa dicoret 1 yang di 100. Terus nanti kamu akan coret lagi nolnya yang ada di 40. Oke. Nah, berarti tersisa tinggal 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. 8 dikali 10 hasilnya adalah 80%. Nah, kamu bisa tuliskan 80%. Nah, dengan demikian persentase anak yang lulus adalah 80%. Nah,
Sangat mudah caranya. Yang penting kamu tahu berapa banyak anaknya yang lulus, berapa banyak anak yang tidak lulus, lalu dibagi dengan total keseluruhan jumlah anak dikali 100%. Begitulah cara mencari persentase dari suatu data. Jadi sangat gampang. Nah, kalau kamu disuruh mencari persentase anak yang mendapat nilai 50, tinggal apa? Tinggal 3/40 dikali 100%. Nah, bagaimana? Sangat mudah, bukan? Nah, jadi seperti itu. Sangat mudah untuk menghitung persentasenya. Yang penting kamu tahu berapa banyak anak yang lulus, berapa banyak anak yang tidak lulus. Selanjutnya, berapa banyak anak yang nilai 50, berapa banyak anak yang nilai 60, berapa banyak anak yang nilai 70, dan berapa banyak anak nilai 80, dan seterusnya. Jadi kalau kamu diperintahkan untuk mencari persentase anak yang mendapat nilai 70 adalah, berarti tinggal apa? Tinggal banyak anak yang nilai 70 ada berapa? Ada 12. Totalnya ada berapa? 40. Berarti 12/40 dikali 100%. Nah, jadi dengan demikian nanti kamu bisa mencoba mengerjakan soal yang seperti contoh yang udah Bapak buat. Kamu bisa kerjakan nanti di PS kamu di rumah. Kamu kerjakan dengan baik, kamu kerjakan dengan teliti, jangan salah-salah dalam menghitung. Itu kebiasaan. Salah-salah menghitung itu nggak baik. Kalau bisa harus dicek ulang untuk menghitungnya. Ingat, ketika diajari papa mama di rumah harus taat, harus mau dengar-dengaran, harus aktif membuka kuintal, supaya kamu tahu tugas kamu. Bukan papa mama yang akan aktif, tetapi yang aktif itu adalah kamu. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.